Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini kita masuk pada perkuliahan minggu ke-10. Mata kuliah kita adalah Praktikal Korea. Baik, kita lanjut saja pada bab berapa saat ini? Kita masuk pada bab 4. Bab 4 berbicara tentang nalca wa yoil. Nalca wa yoil. Nalca artinya adalah tanggal. Wa ini dan. Yoil artinya hari bagian 1 atau part 1 ya. Nanti minggu depan akan ada bagian keduanya. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang ohi, vocabulary. Kemudian tata bahasanya yang terdiri dari wa atau gua. Kemudian ada e. Jadi tata bahasanya ada 2 dengan kosakatanya. Kita akan lihat nanti berkaitan dengan tanggal dan hari ya. Baik, kita masuk pada slide pertama, kita masuk ke ohinya terlebih dahulu. Baik, kita ohinya masuk pada hari ya. Hari adalah yoil. Baik, kita memiliki namanya hari Minggu sampai hari Sabtu. Bahasa Korea pun sama, tapi bahasanya berbeda ya. Baik, hari Minggu itu disebutnya il yoil. Hari Senin wol yoil. Hari Selasa hwa yoil. Hari Rabu su yoil. Hari Kamis mog yoil. Hari Jumat gem yoil. Dan hari Sabtu itu to yoil. Nah, diikuti dengan yoil, ini yoil, ini yoil ya. Yoil sendiri artinya adalah hari. Maka jika ada il yoil maka menjadi hari Minggu. Silakan jika ingin menghafal, gunakan kata awalnya dulu untuk menghafal. Jadi, il, wol, ha, su, mok, gem, to. Il, wol, ha, su, mok, gem, to. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Baik, ini untuk harinya silakan dihafal ya. Jadi di sini muncul ada Minggu itu il, wol, ha, su, mok, gem, to. Di bawahnya ada bahasa Indonesianya. Silakan ini dihafal ya untuk kosakata terkait dengan hari. Kita masuk pada slide berikutnya, masih berkaitan dengan kosakata. Kosakata pertama di sini ada nyeon, artinya adalah tahun. Nyeon artinya adalah tahun. Berikutnya ada wol, nyeon tahun. Berikutnya ada wol, artinya adalah bulan. Tanggal artinya adalah il. Kemudian jam artinya adalah si. Nyeon tahun, wol bulan, il tanggal, si adalah jam. Jika sebelumnya tadi kita lihat il itu hari Minggu, tapi di sini hanya tanggal. Jadi hanya tanggal 1 atau tanggal itu il ya. Jadi bukan minggu ya. Baik, kita masuk ke kata berikutnya ada gejoke. Gejoke artinya adalah kemarin lusa. Oje artinya kemarin. O늘 artinya hari ini. Neil artinya adalah besok. Neil artinya adalah besok. Kemudian ada more artinya adalah lusa atau besok lusa. Baik, kita lanjut lagi. Ini silakan dihafal ya. Kemudian dicek lagi tulisannya juga. Berikutnya ada jinanhe atau jangnyeon. Nah, kita lihat untuk jinanhe, olhe, daumhe. Ini selalu diikuti dengan dalam kurung. Jadi ini pilihannya ada 2. Maknanya sama. Dalam bahasa Indonesia itu sama tahun lalu, tahun ini atau tahun depan. Tapi bahasa Koreanya itu ada 2. Karena salah satunya adalah dari Hancha. Nah, seperti jangnyeon, gemnyeon, nenyeon ini dari Hancha atau dari kanji. Nah, maka boleh dipilih. Jadi kalau mau menggunakan istilah jinanhe, maka harus sama jinanhe, olhe, atau daumhe. Sedangkan kalau mau pakai jangnyeon, maka jangnyeon, gemnyeon, dan nenyeon. Jadi ini harus sama. Jadi tadi jinanhe artinya tahun lalu, ore artinya tahun ini. Berikutnya apa? Daumhe artinya adalah tahun depan. Berikutnya, ketika diikuti dengan jinan, maka itu maknanya adalah lalu. Ketika muncul jinan he artinya tahun lalu, muncul jinan dal artinya adalah bulan lalu. Bulan ini adalah ibon dal. Bulan depan adalah daum dal. Yang terakhir adalah ju, maka jinan ju artinya adalah minggu lalu. Ibon ju minggu ini. Dan terakhir minggu depan adalah daum ju. Ya. Baik, berikutnya ada pyongil atau jujung. Pyongil atau jujung
Hari kerja itu dari hari Senin sampai hari Jumat, maka istilahnya adalah Pyongil atau Jujung. Sedangkan untuk Jumal, akhir pekan atau weekend ya. Jumal, akhir pekan atau weekend. Silahkan kosakata ini dihafal ya. Ini karena terkait dengan waktu. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya. Oke, sekarang kita masuk angka. Karena sudah ada hari, sudah ada berkaitan dengan waktunya, hari apa. Kita masuk pada tanggal. Sebelum kita masuk tanggal, kita belajar dulu tentang angka dulu. Mohon maaf, bukan tanggal, bulan. Kita masuk angka dulu, jadi bulan dan tanggal nanti sama penggunaannya, cuman diikuti dengan satuannya berbeda ya. Baik. Pertama, 1 itu bahasa Koreanya adalah il, 2 adalah i, 3 adalah sam, 4 adalah sa, 5 adalah u, 6 adalah yuk, 7 itu cil, 8 itu pal, 9 itu gu, 10 adalah sip. Il, i, sam, sa, o, yuk, cil, pal, gu, sip. Maka sampai 10. Nah, di bagian bawah ini bulan. Seperti kita ketahui, kalau bulan itu ada 12. Nah, di sini angkanya sampai 10. Berarti kan kurang angka 11 dan 12. Bagaimana menambahkannya? Nah, silakan dihafal 1 sampai 10. Untuk menambahkan angka 1 jadi 11, maka penggunaannya adalah puluhannya dulu dibaca, baru mengikuti angka 1. Jadi misalkan sip, angka 10 adalah sip. Kalau kita mau tulis 11, maka sip dengan il, maka menjadi sip il. Kemudian 12, 10-nya apa? Sip. 2-nya apa? 2-nya adalah i, maka dibacanya sip i. 13 apa? Sip sam. 14 sip sa. 15 sip u. 19 sip gu. Ya, jadi diikuti dengan puluhannya dulu baru angkanya. Baik. Ketika kita sudah sampai angka 19, berarti kan angka 20 ya. Ada 20 kan? Nah, ketika 20, maka yang dimasukkannya adalah angka 2-nya dulu baru 10. Maka 2-nya adalah i, 10-nya adalah sip, maka 20 menjadi i sip. 21, 20-nya sudah, berarti angka 1 kan? Jadi i sip il. 22 i sip i. Kalau gitu ada 30 bagaimana? 30 adalah sam, 10-nya sip jadi sam sip. 33 berarti 30-nya sam sip tambah 3 sam jadi sam sip sam. Itu ya. Baik, kita lanjut lagi. Istilah untuk bulan dalam bahasa Korea itu berbeda dengan Indonesia ataupun Inggris. Seperti kita ketahui kalau Indonesia menggunakan istilah Januari, bulan Februari sampai Desember. Inggris January, February sampai Desember. Sedangkan untuk bahasa Korea itu menggunakan angka. Angka 1 mewakili bulan Januari karena Januari ada di bulan pertama. Bulan Februari di bulan kedua, Maret bulan ketiga, seterusnya sampai bulan ke-12. Maka istilah yang digunakan bukan Januari atau January, tapi angka 1 ini dibacanya adalah il, gitu kan? Maka dibacanya jadi ilwol. Bulan 2 maka menjadi iwol sama dengan bulan Februari. Bulan 3 sama dengan bulan Maret. Maka jadinya samwol, sawol, owol, yukwol, chilwol, palwol, guwol, shipwol, shipirol, shipiwol. Silakan dilihat lagi. Ada ketentuan untuk bulan 6 dan bulan 10. Jadi ketika ingin mengucapkan kata atau bulan Juni, karena di sini angkanya 6, itu tidak dibunyikan yukwol. Di sini ya. Ini ya. Gitu kan? Harusnya apa? Harusnya yukwol karena di sini 6. Nah, 10 juga sama. 10 harusnya apa? 10 harusnya adalah sipwol. Tapi ketika bertemu dengan satuan bulan wol, maka yuk menjadi yuwol. Dibacanya yuwol tanpa memasukkan G-nya. Jadinya yuwol. Kemudian angka 10 juga sama. Bukan sipwol tapi siwol. Jadi ada 2. Ya, 6. Jadinya dibacanya adalah yuwol. Gitu kan?
Yuwol. Kemudian bulan 10 jadinya apa? Siwol. Maka ini juga sama. Jadi tidak ada yuknya, tapi yuwol. Bulan 10 adalah siwol. Ini yang harus diikuti ya. Jadi kalau nanti bicaranya sipwol berarti salah. Itu ya. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut slide berikutnya. Ini kita belajar tentang angka. Nah, ini disebutnya angka Shino Cina. Mungkin kalian pernah dengar ada Hana Dulset, itu pure Korea. Kemudian ada juga Il-i Samsa, itu Shino Cina. Maksudnya adalah angka atau bunyi angka yang diambil dari serapan bahasa Cina. Karena dulunya itu menggunakan bahasa Cina hampir masyarakatnya sebelum mengenal Hangul ya. Baik, kita lanjut. 10 seperti kita tadi sudah lihat itu bahasa Koreanya adalah sip, 100 adalah bek, 1000 adalah chon. Sebetulnya saya ingin menambahkan sampai 1 juta, tapi nanti terlalu banyak, khawatir terlalu sulit. Kita ambil mudahnya sampai 1000 saja dulu. Baik, kita langsung masuk kepada contohnya. 15, 10 adalah sip, ya kan? 10-nya sip, 5 adalah O, maka bahasa Koreanya adalah sip O. Berikutnya 20, 2-nya adalah I, kemudian puluhannya sip menjadi I sip. 25, 20 adalah I sip tambahkan O menjadi I sip O. 30, itu 3-nya adalah sam, 10-nya puluhannya adalah sip, maka menjadi sam sip. 55-nya O sip, 52, 50 O sip tambahkan 2 I menjadi O sip I. 77, 7-nya adalah cil, 70 cil sip cil, cil sip cil. Berikutnya 89, 8 itu adalah pal, 10-nya adalah ship, pal ship tambahkan 9 gu, pal ship gu. Berikutnya 99, 9 adalah gu, 90 gu ship tambahkan 9 menjadi gu ship gu ya. Nah, yang terakhir ini adalah back. 100-nya adalah back. Kalau 100 back sama seperti 10, maka kalau 200 adalah i-back. Betul. 300 berarti sambek. 400 sabek. 500 5-nya o-back. 600 yuk-back. 700 chill-back. 800 pal-back. 900 gu-back. Maka syarat untuk bisa menghitung atau membuat sebuah angka ini, silakan hafal dari angka 1 sampai 9 terlebih dahulu. Baik, kita langsung masuk contoh pertama. Ini ada 108. Ada 108. 100-nya adalah back, 8-nya adalah pal. Maka 108 dibacanya adalah back pal. 115. 100-nya adalah back, tambahkan 15 menjadi back sip O. 125. 100-nya adalah back, 25-nya adalah 20-nya I ship O. 25-nya I ship O. 200 I back. 220, 200-nya adalah I-back, 20-nya I-ship, maka menjadi I-back, I-ship. 444, 400-nya adalah sa-back, 44-nya adalah sa-ship, sa, maka menjadi sa-back, sa-ship, sa. 540, 500-nya adalah O-back, 40-nya adalah sa-ship, maka menjadi O-back, sa-ship. 601, 600 adalah yuk-back, tambahkan 1 menjadi yuk-back, il. Berikutnya 999, 900-nya adalah gu-back, 90-nya adalah gu-ship, 9-nya adalah gu, maka menjadi gu-back, gu-ship, gu. Itu ya. Berikutnya adalah 1000, itu istilahnya adalah chon, 1000 sama dengan chon. Maka kalau 1000 chon, 2000 adalah i-chon, 3000 sam-chon, 4000 sa-chon, dan seterusnya sampai 9909. Itu ya. Baik, kita masuk. 1000 adalah chon di sini. Maka 2000 dalam bahasa Korea dibacanya adalah i-chon. 5000-nya o-chon. 7700, 7000-nya adalah chil-chon. 700-nya chil-back, chil-chon, chil-back. 8200, 8000-nya adalah pal-chon. 200-nya i-back, pal-chon, i-back. 9400, 9000-nya gu-chon, 400-nya sabek menjadi gu-chon, sabek. Berikutnya 5222, 5000-nya adalah o-chon, 200-nya i-back, 22-nya i-ship, i. Jadinya o-chon, i-back, i-ship, i.
Berikutnya 8.456. 8.000-nya adalah apa? 8-nya itu 8,000, 400-nya sabek, 50-nya adalah oship, 6-nya yuk. Jadi 8,000 sabek oshim yuk. 9.100. 9.000-nya adalah guchon, 100-nya bek, maka menjadi guchon bek. Yang terakhir 9.001. 9.000-nya adalah guchon, tambahkan 1 menjadi guchon il. Mudah-mudahan tidak kesulitan ya. Nanti silakan dilatih lagi sesuai dengan aturan-aturan yang tadi sudah saya sampaikan. Baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Kita masuk ke tata bahasa. Baik. Kita masuk tata bahasa wa atau gua. Di sini ada garis miring. Berarti boleh dipilih wa atau gua. Tapi tidak boleh berdasarkan kemauan kita sendiri, tapi sudah ada aturannya. Yaitu nanti kita lihat. Wa atau gua ini dalam bahasa Indonesianya adalah dan. Kalau bahasa Indonesia hanya ada dan, kalau Korea itu ada wa atau gua. Nah, wa atau gua itu apa sih? Jadi partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kata benda. Jadi ada dua buah kata benda, mau digabungkan, itu dihubungkan dengan partikel wa atau gua. Kalau kita kan dan ya. Baik, cara pakainya seperti ini. Jika ada sebuah kata benda berakhiran dengan vokal, contohnya di sini adalah sa, gua, a, maka diikuti dengan wa, maka menjadi sa, gua, wa. Berikutnya ada kopi, berakhiran dengan i, maka tambahkan wa menjadi kopi, wa. Ya, jadi pakainya wa nih karena vokal. Nah, sebaliknya jika berakhiran dengan n, contohnya bolpen, bolpen itu pulpen, maka ada n-nya, maka diikuti dengan gua, maka menjadi bolpen gua. Kemudian ada cilpan, cilpan itu papan tulis, maka ada n-nya di sini juga, bukan hanya n ya, tapi konsonan yang lain, maka ditambahkan gua menjadi cilpan gua. Baik, kita masuk contoh pertama, ada bewa saguarel samnida dalam kurung sayo ya. Bewa saguarel samnida artinya apa? Saya di sini kan saya membeli apa? Membeli B ini pir dan sagwa itu apel. Saya membeli pir dan apel. Atau boleh sayo ya. Sayo ketika mau menyampaikan dalam bentuk informal silakan. Kalau formal pakai samnida. Berikutnya 안경과 모자가 없습니다 atau 없어요. 안경. 안경 itu kacamata. Karena berakhir dengan ang, maka diikuti dengan gua. 안경과 moja. Moja artinya adalah topi. Jadi kacamata dan topi itu apa? Tidak ada. Gaknya di sini partikel subjek ya. Baik, kita masuk contoh pertama atau contoh keduanya. 교실에 의자. Karena 의자 diikuti dengan wa. 의자와 책상이 있습니다. Maksudnya apa? 교실 itu di kelas kan? 교실에 di kelas. Kursi dan meja ada di kelas. 의자 kursi, 책상 itu meja. 교실에 의자와 책상이 있습니다. Kalau kita mau ubah susunannya, kita mau mejanya dulu. 교실에 책상과 의자가 있습니다. Ya, boleh diutur. Berikutnya, 오늘은 시장에서 바지와 옷을 삽니다. 오늘은 artinya adalah hari ini. 시장에서 artinya di pasar. 바지 artinya celana panjang. Wa-nya adalah dan out-nya adalah pakaian. Jadi apa? Hari ini saya membeli celana panjang dan baju di pasar. Berikutnya, 커피와 차를 받습니다. 커피와 차를 받습니다. Kopiwa 차를 받습니다. Artinya apa? 받습니다 ini artinya mendapat atau menerima. Jadi saya menerima kopi dan teh. Baik, yang terakhir ini ada 방에 텔레비전 titik-titik 소파가 있습니다. 방에 텔레비전 titik-titik 소파가 있습니다. 방에 itu di kamar, television itu televisi. Karena di sini akhiri dengan n, maka tambahkan gua. Betul, 방에 텔레비전 gua 소파가 있습니다. Maksudnya apa? Televisi dan sofa ada di kamar. Ya. Demikian untuk penjelasan tata bahasa wa dan gua. Semoga bisa dipahami. Nanti untuk latihannya di halaman berikutnya.
Kita langsung masuk ke partikel berikutnya, tata bahasa berikutnya, yaitu E. Sekali lagi adalah E ya, partikel E. Jadi ini digunakan di belakang kata benda yang menyatakan waktu untuk menunjukkan waktu berlangsung sebuah kegiatan. Nah, mudahnya E ini dimaknai pada, ya pada hari Minggu, pada hari Senin, pada tanggal 27. Nah, jadi E itu sama dengan pada. Kita lihat contoh pertama, 일요일에 친구를 만납니다. 일요일에 친구를 만납니다. 일요일 artinya adalah hari Minggu. Jadi pada hari Minggu apa? 친구를 만납니다. 친구 teman, 만납니다 bertemu. Jadi bertemu teman pada hari Minggu. Berikutnya 월요일에 학교에 갑니다. Jadi apa? 월요일 hari Senin, 학교에 갑니다 pergi ke sekolah pada hari Senin. berikutnya 수요일에 수영장에서 수영을 합니다. 수요일 hari Rabu. 수영장 artinya kolam renang, 수영을 합니다 artinya berenang. Jadi berenang di kolam renang pada hari Rabu. berikutnya 토요일에 영화를 봅니다. 토요일에 영화를 봅니다. 토요일 itu artinya adalah hari Sabtu. Jadi apa? 영화 itu film, 봅니다 menonton. Menonton film pada hari Sabtu. Masuk ke tanggal, nah ini 12 berarti bulan Desember, tanggal 10. I-nya 10 kan? Ya, jadi dibacanya apa? 12월 10일에 한국에 갑니다. 12월 10일에 한국에 갑니다. Artinya apa? Pergi ke Korea pada tanggal 10 Desember. Berikutnya, ini dibacanya satu itu ilwol. Ini salah ya, ini saya tulis jadi 2 ya. Ilwol, 5 dibacanya adalah O. Maka tanggal 5 jadi oire 생일 파티를 합니다. 일월 5일에 생일 파티를 합니다. Sengil itu ulang tahun, party itu party ya, atau pesta. Jadi pesta ulang tahun pada tanggal 5 Januari. Yang berikutnya ada daum jumal. 다음 주말에 공원에서 자전거를 탑니다. dalam kurung tayo. 다음 주말에 itu pada weekend mendatang atau minggu depan gitu ya, akhir pekan minggu depan. 공원에서 berarti di taman. 자전거를 탑니다 itu naik sepeda di taman pada weekend minggu depan. 탑니다 artinya adalah naik bentuk formal, sedangkan bentuk informalnya adalah tayo. Nah, mungkin kalian pernah dengar, pernah tahu ada cerita atau film kartun berjudul Tayo yang digambarkan itu bis. Orang sering salah kaprah kalau Tayo itu artinya adalah bis, sedangkan bukan. Tayo itu artinya adalah naik. Jadi Tayo artinya adalah naik, misalnya naik kendaraan, naik motor, naik sepeda, naik bis dan lain-lain. Jadi Tayo sendiri maknanya bukan bis, gitu ya. Jadi mohon di-share informasinya. Oh, Tayo itu bukan bis. Tayo itu sebetulnya adalah artinya naik, gitu ya, sebagai bahan perbaikan saja. Baik, untuk E mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kita masuk pada slide berikutnya, itu tugas. Baik, di sini ada tugas. Silahkan. Nomor 1 sampai nomor 5, ini dicari pilihannya mana. Pilihannya wa atau gua. Silahkan dilihat. Nomor 1 wa atau gua. Boleh digarisbawahi. Kalau misalkan bingung boleh di copy paste, nanti langsung diketik saja hasilnya seperti apa. Nanti di sebelah kanannya mohon disertakan terjemahan bahasa Indonesianya. Ya, silakan dicari kosakatanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Nanti dibuat dulu kemudian diterjemahkan. Yang berikutnya ini lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan tata bahasa E. Jadi di sini sudah saya berikan jawabannya. Nanti tinggal tambahkan E saja di mana. Nah, jadi lengkapi percakapan di sini. Misalkan, once andisirel manam nikah. Di sini sudah ada jawabannya. Tinggal dilengkapi sehingga menjadi jawaban yang lengkap, yang jelas. 1 sampai 4 silahkan diketik kemudian atau di copy paste. Copy paste tidak bisa ya. Diketik ya, diketik atau difoto. Nanti silahkan di submit atau di upload di web kuliah. Baik, ini tugasnya. Nanti ada tugas kedua. Kita lanjut slide terakhir. Slide terakhir. Baik, di sini ada percakapan. Kita lihat ada gana,
Nah, ini artinya adalah AB, AB, AB gitu ya, jangan bingung. Kita lihat Andishi onje nonggurul hamnika. Andishi onje nonggurul hamnika. Andi, onje artinya kapan, nonggurul hamnika itu bermain basket. Dalam bahasa Korea, ketika ingin memanggil nama seseorang, ketika ingin menghormati, sama seperti bahasa Indonesia kita mengenal ada Kak, ada Mbak, ada Mas, dan seterusnya, atau Tuan, Nona, itu menggunakan si. Maka ketika ingin menambahkan nama, boleh pakainya si, ya, untuk memperhalus. Misalkan, Bambang Shi, Andi Shi, Susi Shi gitu ya. Nah, di sini Andi Shi onje nonggurul hamnika. Andi kapan bermain basket. Toyoire nonggurul hamnida. Jadi bermain basket pada hari Sabtu. Toyoiri hari Sabtu. Myochil imnika. Toyoiri myochil imnika. Toyoil itu hari Sabtu. Myochil adalah tanggal berapa. Myochil artinya adalah tanggal berapa. Jadi hari Sabtu itu tanggal berapa? Oh, ternyata tanggal Owol Oil Im Nida. Tanggal 5 Mei. Owol Oil Im Nida. Tanggal 5 Mei. Berikutnya, Odieso nonggurul hamnika. Kamu bermain basketnya di mana? Hakyo undongjang. Eso nonggurul hamnida. Hakyo undongjang. Eso nonggurul hamnida. Hakyo undongjang. Hakyo sekolah. Undongjang itu lapangan olahraga. Jadi bermain basket di lapangan olahraga sekolah. Baik, jadi ini isi percakapannya. Semoga bisa dipahami artinya. Kemudian bisa membuat seperti contoh ini. Tugas berikutnya adalah buat percakapan seperti di atas. Silahkan pilih tema apa saja. Mau main basket, mau hal-hal yang lain silahkan. Silakan upload juga di web kuliah. Jadi ada 2 tugas. Tugas pertama yang sebelumnya dengan tugas yang ini ya. Baik, demikian untuk penjelasan perkuliahan minggu ke-10 untuk mata kuliah praktikal Korea. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui WhatsApp atau melalui web kuliah ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Kamsahamnida.